Jangan takut, jangan takut. Mari ikuti aku. Ajak wanita itu dengan senyuman yang lembut sembari mengulurkan tangannya padaku. Sesajen Pohon Cucu. Tulisan ini ditulis oleh Ika Ayu @AyuIka. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat Neng Ayu yang udah ngizinin ceritanya saya baca. Buat teman-teman, jangan lupa komentar di kolom komentar ya, sebagai dukungan kalian ke kami. Mari kita langsung ke ceritanya. Kak Re, Kak. Itulah yang terlihat ketika aku pandangi sebuah rumah kecil di belakang rumah baruku. Ya, aku baru saja pindah ke sebuah daerah pelosok dengan jarak kurang lebih dari rumah 3 km. Tentu dari jalan besar. Jalan menuju rumah baruku ini jalannya sangat sempit. Jarang sekali ada kendaraan melewati. Dan meskipun siang hari, di sini sepi banget. Bukan karena angker atau hal lain, namun memang desa yang kutempati ini adalah sebuah desa kecil dengan dikelilingi area pesawahan. Desa yang hanya ditinggali tidak lebih dari 30 kepala keluarga. Meskipun ini tergolong desa kecil dan pelosok, sebagian besar dari warga ini tuh orang berada loh. Rumah mereka berdiri megah dan mewah. Rumahku adalah rumah peninggalan Belanda. Belum sama sekali direnovasi malahan. Hanya perbaikan kecil saja di sana sini karena memang bangunannya sangat kokoh. Rumah ini kosong sejak kepergian almarhum kakekku 25 tahun lalu. Aku sama sekali tak pernah tahu wajah kakek itu seperti apa dan juga nenekku. Hanya tahu dari gambar kedua orang tuaku saja. Aku mengetahui jika kakek dan nenekku adalah pahlawan yang dulu ikut berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Keluargaku pindah karena papaku dipindah tugaskan di kota ini. Daripada membeli dan menyewa rumah, kita akhirnya tinggal di rumah kakekku. Tak masalah meskipun papa harus memakan waktu 1 jam untuk menuju kantornya. Ngapain kamu Ca di sini? Ngelamun, tanya Kak Re membuyarkan lamunanku. Tak aku jawab. Aku hanya melihat kakakku dengan menggelengkan kepala. Kak Re kemudian menyusul duduk di pelataran belakang rumah sembari mengeluarkan gawainya. Setelah beberapa lama, kamu betah gak di sini? Tanyaku membuka obrolan. Meskipun baru 2 minggu di sini, kakak ngerasa udah lama tinggal di sini, Cak. Kuliah kamu gimana? Kata Kak Re. Ya begitulah Kak. Ca harus menyesuaikan diri di kampus yang baru, ucapku. Sabar ya Ca, sabar. Tinggal dikit kan kuliahnya. Bentar lagi bakalan dipanggil ibu dokter loh kamu. Kak Re mencoba menggodaku. Kak Re apa sih? Jadi berantakan kan? Saat sedang asik aku bercanda dengan Kak Re, kratak, terdengar suara bunyi kayu kering terinjak. Aku dan Kak Re serempak menoleh ke arah sumber suara itu. Sepertinya ada pohon besar itu, Cah, ucap Kak Re tanpa melihatku. Kak Re berjalan mendekati pohon besar itu. Aku menahan Kak Re dengan menggenggam pergelangan tangannya. Kakak, menatapku seolah berkata, udahlah gak apa-apa, ayo. Aku menggelengkan kepala mengisyaratkan agar Kak Re tidak datang ke pohon besar itu lagi. Karena itu bahaya. Di depan kami yang hanya sekitar 5 langkah lagi. Kak Re nekat. Bulu kuduku merinding tatkala melihat sekitar. Di sebelah rumah kecil, lebih tepatnya di gardu penyimpanan kayu itu, terdapat pohon besar sekali. Aku sampai belum bisa melihat pohon apa ini. Aku hanya merasa ada yang tidak beres di sini. Udah dah, lepasin dong Cak, lepasin. Kakak mau lihat ada apa di sana.
ucap Kak Re berusaha melepaskan genggaman tanganku. Krak! Aku tercekat kaget, bulu kuduku meremang. Lihat Kak Re sudah tidak ada lagi di sampingku. Sosok Kak Re menghilang di balik pohon besar itu. Woi, Cah, ngapain di situ? Gak banyak nyamuk apa? Teriak Kak Re yang berada di abang pintu belakang. Aduh, apaan sih ini? Jelas sekali aku melihat Kak Re berjalan ke pohon itu kok. Kok ini sekarang Kak Re sudah ada di sana, batinku. Aku pun berlari menghampiri Kak Re. Kak Re, sungguh banget sih godain Ica. Gak lucu tahu, ucapku sambil mencubit lengan Kak Re. Apaan sih? Siapa yang godain kamu? Kakak kan baru saja pulang sholat jamaah isya dari musola, geram Kak Re. Alah, jangan bohong lah. Jelas-jelas Kak Re tadi ngobrol sama Ica kok. Jadi, ini anak gak percaya banget sama kakaknya. Tuh, sana, tanya sama papa. Wong, saya tadi jamaah sama papa kok, jawab Kak Re. Aku kemudian menggelengkan kepala dan memutar bola mataku. Masih tak percaya dengan ucapan Kak Re. Suara hembusan nafas. Aku dan Kak Re menatap. Dengar gak, Cah? Suara nafasnya berat banget. Dari mana ya? Tanya Kak Re. Aku melihat pohon besar itu. Sebelumnya, aku teriak sekeras mungkin dan berlari bersembunyi di belakang badan Kak Re yang tegap dan gagah itu. Aku menutup mataku dengan satu tangan, sementara tangan yang lain menunjuk ke arah pohon besar. Kak Re kemudian mengikuti arah telunjukku. Duh, anjing, ada pocong, teriak Kak Re sembari menutup pintu belakang. Kami serentak berlari menuju teras di mana kedua orang tuaku ada di sana. Mama, teriakku sambil memeluk mamaku. Sudah lihat salah satu penjaga pohon di belakang toh kalian? Ucap papa yang sepertinya meremehkan. Jadi papa udah tahu? Tanya Kak Re. Yang hanya papa jawab hanya anggukan semata dan tetap tertawa geli melihat kami berdua ketakutan. Buset dah, ini keluarga apaan sih? Sudah 3 jam aku hanya menatap langit-langit kamar. Susah mata ini untuk terpejam, memikirkan dan melihat apa yang barusan kita lihat. Apa jangan-jangan makhluk tadi itu yang menyerupai Kakak Re ya? Batinku. Aku masih mengingat betul sosok putih itu duduk di pohon. Tidak lebih tepatnya melayang di antara cabang-cabang pohon itu. Dengan wajahnya yang hitam. Ada 2 taring di mulutnya. Kainnya yang sudah tak putih lagi. Lebih tepatnya putih lusuh. Lampor. Begitulah papa tadi menyebutnya. Cah, kakak gak bisa tidur loh, Cah. Kakak tidur di sini ya. Kakak ketakutan ini, Cah, ucap Kak Re yang memasuki kamarku. Sengaja memang pintunya gak tak tutup karena jujur saja aku juga masih takut. Aku hanya diam, tak percaya Kak Re. Aku takut jika orang yang ada di depanku itu bukan Kak Re lagi. Ku ambil gawai, kunyalakan aplikasi senter di gawaiku. Ku soroti Kak Re yang ada di depanku dari atas kepala sampai bawah. Dek, apaan sih? Silau tahu, kata Kak Re sembari berjalan menuju ranjangku. Kulihat ia membawa bantalnya, kakinya pun nampak ke lantai. Okelah, batinku, ini Kak Re beneran. Cak, kamu masih ingat sosok tadi gak, Cak? Tanya Kak Re. Aku cuma bisa mengangguk. Hari ini kuliahku libur. Ya, aku bisa bersantai keliling desa dengan mamaku. Meskipun sudah 2 minggu tinggal di sini, aku sama sekali belum pernah jalan-jalan. Karena sibuk menata dan beres-beres rumah. Ditambah lagi aku harus ngurusi kuliah di kampus baruku ini. Salah satu dari mereka melihatku dengan tatapan yang amat sangat tajam. Dia tak menjawab dan tetap melangkah pergi menuju belakang rumah. Aku segera mengenakan sendalku dan beranjak pergi untuk mengikuti mereka. Rasa penasaranku membuatku bertanya-tanya,
Apa mereka membawa tampah yang berisi macam-macam makanan itu ya? Atau itu sejenis dupa? Ica, kamu jangan ikut campur, bisik mamaku yang tak tahu kapan ia sudah ada di belakangku. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin bahaya pula dirimu. Udah, ayo kita jalan sekarang, keburu panas, ajak mamaku. Aku dan mama mengendari motor metik untuk berkeliling desa. Desa ini ternyata sangat luas. Meskipun desa ini hanya terdiri dengan beberapa kepala keluarga, tapi area persawahan dan hutannya ini loh membuat jarak rumah satu dan satu terasa amat sangat jauh. Tetangga terdekat pun kurang lebih 200 meter dari rumah. Pasti teman-teman kebayang seperti apa desa ini. Sejuk, angin semilir gemericik air di sungai kecil, samping jalanan membuat suasana kian sadu. Mama, kok udah lama ya dek gak ngerasain pemandangan indah seperti ini, ucap mama membuka obrolan. Aku cuma bisa mengangguk. Kota kita yang dulu, kalau nggak macet ya banjir, ya kan ma? Jawabku nyinyir. Setelah puas berkeliling, aku dan mama berhenti di sebuah gubuk, masih dengan pemandangan persawahan yang hijau dan asri. Ma, sepanjang perjalanan kok aku lihat di setiap ladang ada tiang yang dililit kain merah sih ma. Apa ya? Tanyaku ke mama. Itu tempat penjagaannya dek, jawab mama. Penjagaan gimana sih ma? Adek kok gak ngerti maksud mama itu apa? Tanyaku. Udahlah dek, Adek Ica gak perlu bahas lagi soal ini. Ayo kita lanjut perjalanan, kata mama. Setelah sampai di balai desa, aku melihat banyak orang berkerumun. Ma, ada apa ini? Tanyaku. Mama menggeleng dan masih menatap kerumunan orang-orang. Perlahan aku turun dari motor. Cah, udah ayo pulang, ajak mama. Bentar lah ma, bentar. Pengen tahu aja kok Ica, aku. Ica, mau nurut sama mama enggak? Tanya mama dengan nada marah dan mata melotot. Selama ini mama enggak pernah marah dan membentakku. Kenapa ini jadi begitu? Aku hanya terdiam lalu menuruti mama untuk segera pulang. Mataku masih tertuju kepada keramaian itu. Kulihat seseorang berdiri mematung di saat kerumunan orang-orang yang ribut dan panik. Hanya dia sendiri yang terdiam dengan tatapan kosong menatapku. Heran aku. 3 bulan telah berlalu. Aku sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan warga sekitar yang membawa tampah melewati sebelah rumah, meskipun aku sangat penasaran untuk apa mereka ke sana. Tapi aku selalu ingat kata mama untuk tidak ikut campur. Kudengar Kak Re juga kini dekat dengan seorang gadis bernama Mutia, cucu dari sesepuh desa ini. Mutia ini orangnya cantik, anggun, pendiam, tapi misterius dan aneh. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku hendak ke dapur untuk mengambil air minum. Ora gampang-gampang. Gak semudah itu. Suara lirih itu kudengar, benar-benar kudengar. Aku mengintip di jendela dapur. Aku yakin ada suara itu berasal dari belakang rumah. Seorang wanita berdiri di sana. Di depan pohon besar itu dia seperti berbincang. Ya, berbincang tapi lebih seperti berbisik. Sesekali matanya melirik ke kanan dan ke kiri waspada. Dia, batinku. Aku segera meraih gagang pintu dan membukanya, hendak menanyakan sedang apa ia di sana. Tunggu. Aku tidak yakin itu Mutia. Kejadian yang sama saat aku melihat Kak Re palsu itu mengurungkan niatku untuk menghampiri orang ini. Segera saja aku menarik kembali pintu untuk menutupnya. Namun tertahan oleh sesuatu. Ya, jantungku berdegup kencang saat itu. Aku memaksakan mataku untuk melirik ke atas. Aku merasa sesuatu mengganjal di atas sana. Saat mataku sudah tertuju di atas pintu, mataku tak bisa berkedip sekalipun. Mulutku menganga, ingin teriak tapi tak bisa. Tubuhku kaku,
Lama sekali aku terpaku di sana. Seonggok tangan terjepit di pintu atas. Mana mungkin ada tangan orang di atas sana. Tangan pucat, kotor dengan tanah dan darah yang sudah mengering. Caca, pulang yuk. Ajakan itu membuyarkan semuanya. Aku melihat di sekitar. Aku berada di kampus. Ya, aku masih di kampus. Lalu apa yang barusan aku alami? Apakah ini mimpi? Tapi kok aku seperti nggak tidur ya? Aku masih bengong melihat aku masih melamun saat itu. Non, kenapa kamu diam? Cak, kenapa kok bengong? Tanya temanku Dina. Aku masih kebingungan dengan keadaan ini. Maaf Din, maaf, aku tadi ketiduran ya, tanyaku. Ketiduran gimana sih Cak? Dari tadi kita ngobrol kok. Aku hanya tertunduk bingung. Dia dalam bahaya. Teriakan itu membangunkanku dari tidur. Suara dari sosok bungkuk dalam mimpiku. Ya, suaranya terus terngiang-ngiang sampai sekarang, membuat telingaku sakit saat itu. Keringat basah membasahi tubuhku. Nafasku pun tak teratur. Siapa yang dalam bahaya? Tanyaku dalam hati. Aku keluar kamar sekedar untuk menghirup udara malam. Aku benar-benar gak bisa tidur malam ini. Pikiranku masih tidak tenang dengan kejadian-kejadian aneh yang aku alami belakang ini. Jreng, suara gitar Kak Re. Aku ingat betul waktu itu dia menyanyikan lagu pop jadul yang sedang hit di zamannya. Aku mendekati Kak Re yang duduk di depannya, menikmati alunan musik dan lagu yang dinyanyikan oleh Kak Re. Irama dan suaranya sangat merdu. Aku memejamkan mata. Sama-sama aku dengar alunan lagu itu berubah menjadi sendu, pelan, dan berganti suara perempuan. Seperti seorang sinden yang menembang lagu dengan diiringi musik tradisional. Entah keroncong atau apa ya, atau langgam lebih tepatnya, masih asing di telingaku. Coba aku dengarkan sekali lagi. Aku mencoba membuka sedikit mata dengan memejingkan sebelah mataku dan berbisik, "Kare-kare," nantiku. Sebelum membuka mata, tubuhku terasa ringan dan melayang. Kini mataku sudah terbuka. Tak kutemukan Kak Re di sana. Teras rumahku berubah menjadi tempat yang asing bagiku. Kemarilah, sapa seorang wanita. Aku masih tak mengerti. Aku berada di mana? Aku menggelengkan kepala. Jangan takut. Mari ikuti aku, ajak wanita itu dengan senyuman yang lembut sembari mengulurkan tangannya padaku. Aku masih diam saat itu menatap wajah cantik itu. Aku sudah ditunggu Cakrawati, katanya. Siapa Cakrawati? Tanyaku dalam hati. Jangan takut. Kami bukan orang jahat, lanjutnya. Orang? Jadi mereka manusia? Tapi kenapa penampilannya aneh sekali, batinku? Aku mengamati wanita yang ada di hadapanku. Cantik dengan kain berwarna krem melilit rapi di badannya. Rambutnya juga disanggul tinggi. Aku amati keadaan sekitar. Sebuah taman dan bunga berwarna-warni dan rumputan hijau segar buat dipandang mata. Kulangkahkan kakiku mengikuti wanita itu. Aku berjalan di tengah-tengah taman menuju sebuah bangunan besar di hadapan mataku. Masuklah, ayo masuklah, kata wanita itu. Gerbang tinggi dan kokoh itu pun terbuka perlahan. Di sana berjejer para prajurit membawa tameng dan tombak. Tempat apa ini sebenarnya? Tanya aku. Wanita itu menatapku tersenyum. Tempat di mana kamu akan merasa bahagia selamanya. Kamu tidak akan pernah merasakan penderitaan. Semua keinginanmu akan terwujud jika kamu tinggal di sini, terangnya. Aku manggut dan melihat ke bawah. Aku menyadari sesuatu. Aku masih melayang.
Aku lihat kaki wanita itu juga tidak nampak di tanah. Ya, ini memang bukan tanah, tapi ini kabut. Aku seperti berdiri di atas kabut hitam. Aku harus pulang ya. Aku harus pulang, kataku tegas. Dia menahanku dengan menggamit lenganku erat. Lepaskan aku. Kamu bukan manusia sepertiku kan? Teriakku. Dia tetap tak melepaskan tanganku. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Tatapannya kini sungguh mengerikan. Dia memberi kode kepada prajurit untuk membawaku masuk. Aku meronta-ronta melepaskan diri dari mereka. Tapi hal itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Aku berteriak dan berdoa sebisa mungkin, memanggil mama, papa, dan juga Kak Re. Mereka masih menarikku, membawaku di sebuah tempat yang sama sekali aku tidak tahu. Saat berjalan aku melihat ke kanan dan ke kiri. Makhluk-makhluk menyeramkan. Badan mereka ada yang tidak utuh, ada pula yang hancur dan melepuh. Mereka berteriak melambaikan tangan kepadaku. Perutku sangat mual melihatnya. Mereka gila harta. Maka dari itu mereka akan menjadi budak Cakrawati selamanya. Itulah bisikan wanita itu kepadaku. Sebenarnya kamu itu siapa? Apa maumu? Tanyaku. Kamu memang berbeda dari yang lain. Tidak salah, Cakrawati mengincarmu, jawabnya. Siapa Cakrawati itu? Siapa? Tanyaku. Nanti kamu juga bakalan tahu. Dan setelah kamu tahu, kamu akan di sini selamanya. Jawabnya terkekeh disambil dengan tertawa. Saat itu aku masih berdoa dalam hati. Kalaupun aku lari dari sini, aku tak tahu harus lewat mana dan kemana. Dan aku yakin aku sedang berada di alam lain atau ini hanya mimpi. Karena aku sama sekali tidak merasakan sakit saat prajurit itu mencekram tanganku. Setelah berjalan cukup jauh, wanita itu memerintahkan kami untuk berhenti. Berhenti, ambil kotak itu, perintahnya kepada prajurit. Mereka pun mengambil sebuah kotak berwarna hitam dan meletakkan di depanku. Wanita itu membuka kotak yang berisikan sebuah kain biru lalu hendak mengalungkannya padaku. Cepat-cepat aku menepisnya. Dia melotot, membuat badanku kaku. Kini kain itu sudah melilit di leherku. Selanjutnya, di kotak yang sama dia mengambil sebuah wadah kecil dengan bubuk berwarna hitam lalu mengoleskannya ke keningku. Aku menjerit sekeras-kerasnya. Badanku sangat sakit dan panas. Aku menari-nari berjingkat-jingkat seperti ada orang lain yang mengontrol tubuhku. Wanita itu mencipratkan sebuah cairan kepadaku. Seketika tubuhku menjadi ringan lagi. Tapi aku masih tak bisa mengontrol tubuhku. Kulihat seluruh prajurit berkumpul dan para wanita dengan pakaian yang sama. Mereka berjalan ke arahku. Mereka duduk lalu bersujud di hadapanku. Hormat kami kepada Cakrawati. Serentak semua berseru. Cakrawati? Di mana Cakrawati? Tanyaku dalam hati. Aku kemudian manggut dan tersenyum. Persembahan kita telah datang. Kita akan pesta besar, ucapku. Sekian dulu ceritanya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa tonton cerita berikutnya.